Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rofiah dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 2 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Kristina Adria Firmanti, absen 8, kelas 12 MIPA 1, akan menjelaskan tentang submateri dari demokrasi terpimpin. Perkenalkan, nama saya Ita Munawara, saya absen 22 dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Septi Hijatin Arofah, nomor absen 28 dari kelas 12 MIPA 1. Oke, mari kita mulai. Jadi, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih Indonesia menuju ke demokrasi terpimpin dan apa sih demokrasi terpimpin itu. Jadi, demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat kepada pemimpin negara, yang pada saat itu dijabat oleh presiden kita, yaitu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin di Indonesia berawal dari tahun 1959, yang pada saat itu demokrasi liberal telah berakhir di Indonesia, dan demokrasi terpimpin ini berakhir pada tahun 1965. Jadi, demokrasi terpimpin di Indonesia itu cuma 6 tahun. Jadi, bagaimana sih Indonesia itu bisa menuju ke demokrasi terpimpin? Nah, pada saat itu, kehidupan sosial politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Jadi, di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya atau pendapatnya yang sekarang dikenal sebagai konsepsi presiden. Apa sih isi dari konsepsi itu? Jadi, pokok-pokok pemikiran dari konsepsi tersebut adalah yang pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin dan didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan tentang aspirasi masyarakat yang seimbang. Jadi, sistem demokrasi parlementer yang kemarin secara barat itu tidak sesuai dengan kepribadian di Indonesia. Oleh karena itu, harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Pokok konsepsi presiden yang kedua adalah untuk melaksanakan sistem demokrasi terpimpin tersebut harus dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya adalah seluruh partai atau semua anggota partai dan organisasi dengan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Hal ini diberi nama oleh Presiden Soekarno sebagai golongan fungsional atau golongan karya. Konsepsi presiden ini juga mementingkan untuk membentuk suatu kabinet kaki empat. Kabinet kaki empat ini mengandung arti bahwa keempat partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI harus turut serta di dalamnya untuk menciptakan kegotong royongan nasional. Upaya untuk menuju ke demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Apa sih Dewan Nasional itu? Dewan Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Soekarno dengan menghimpun golongan fungsional dalam masyarakat dan kekuatan ekstraparlementer. Kedudukannya di bawah Presiden dan mempunyai tugas untuk memberi nasihat kepada kabinet. Anggotanya berasal dari buruh, tani, pengusaha, wanita, pemuda, wakil agama, wakil daerah, dan ABRI. Kenapa sih harus dibentuk Dewan Nasional? Karena selain berfungsi mendampingi dan memberi kewibawaan kepada kabinet, juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah. Melalui panitia perumus Dewan Nasional ini, dibahas mengenai usulan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Usulan ini berawal dari Kasat Letnan Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Situasi ini membuat Presiden Soekarno menjadi ragu untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dengan desakan dari Jenderal Nasution, akhirnya Presiden Soekarno setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dari terlaksananya sistem demokrasi terpimpin.
Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat salah kata, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Christina. Presiden menganjurkan kembali ke UUD 1945. Presiden menyampaikan putusannya untuk kembali menggunakan UUD 1945 pada sidang DPR 2 Maret 1959. DPR tidak dapat mengambil sikap apapun karena yang berhak menentukan UUD adalah konstituante. Akhirnya pada tanggal 30 Mei 1959, konstituante melakukan pemungutan suara. Hasilnya, 269 suara menyetujui jika harus kembali menggunakan UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun hasilnya banyak yang menyetujui, namun pemungutan suara ini harus tetap diulang karena jumlah suara tidak memenuhi quorum. Respublika, sekali lagi Respublika, merupakan judul pidato Bung Karno di hadapan konstituante pada 22 April 1959. Bung Karno menegaskan, Republika Indonesia adalah menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama diselenggarakannya pemerintahan NKRI. Bung Karno mengajak untuk kembali ke UUD 1945. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Faktor utama penyebab dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah kegagalan konstituante mengganti Undang-Undang Sementara atau UUD 1950. Akhirnya, banyak terjadi pemberontakan di daerah-daerah karena mereka tidak mengakui pemerintahan pusat dan membuat sistem pemerintahnya sendiri. Hal ini membuat keadaan di Indonesia semakin kacau pada waktu itu. Isi Dekret Presiden: 1. Dibubarkannya konstituante. 2. Diberlakukannya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950. Dan 4. Dibentuknya MPRS dan DPAS. Adanya Dekret Presiden, sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer berakhir, kemudian menjadi sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Situasi politik pasca terkeluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pasca Dekret, Presiden Soekarno mulai membentuk alat-alat negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Presiden Soekarno juga mulai melaksanakan demokrasi terpimpin, yaitu pembentukan alat-alat kelengkapan ketatanegaraan. Yang pertama yaitu pembentukan Kabinet Kerja. Pada 10 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut, Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, Juanda sebagai Menteri Pertama, dan Dr. Subendrio sebagai Menteri Kedua. Program Kabinet Kerja ini dikenal dengan nama Triprogram, yaitu perbaikan sandang pangan, keamanan dalam negeri, dan pembebasan Irian Barat. Hingga tahun 1964, Kabinet Kerja mengalami 3 kali perombakan atau reshuffle. Yang kedua, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat dengan MPRS. Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 dengan keanggotaannya itu terdiri dari 61 orang anggota DPR dan 94 utusan daerah serta 12 orang wakil golongan. Tugas MPRS ini terbatas pada penetapan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang ketiga yaitu Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. DPAS dibentuk dengan berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 dan lembaga ini itu diketuai oleh Presiden. Keanggotaannya itu terdiri atas 1 orang wakil ketua, 12 wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan.
Tugasnya yaitu memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Yang keempat itu DPAR, hasil pemilu 1955 tetap bekerja. DPAR ini menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. DPAR tersebut menyetujui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sampai DPR yang baru tersusun. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang mewujudkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno. Front Nasional memiliki tujuan yaitu menyelesaikan revolusi nasional, mengembalikan Irian Barat ke ibu pertiwi dan melaksanakan pembangunan. Kemudian yang keempat adalah Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau disingkat MPPR. MPPR terbentuk karena penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. MPPR merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat yang menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPR meliputi menteri perwakilan dari MPRS, DPR GR, departemen-departemen, angkatan, dan ketua partai politik Naskom. Terima kasih. Dalam menegakkan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno melakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah penetapan Manipol sebagai GBHN dalam sidang DPAS pada November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat presiden tersebut dijadikan garis-garis besar haluan negara. Presiden pun menyetujuinya dan dinamakan dengan Manifesto Politik Republik Indonesia disingkat dengan Manipol. Yang kedua adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR GR. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dikarenakan penolakan RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Selanjutnya, Presiden melakukan tindakan membubarkan DPR dan sebagai gantinya membentuk DPR GR atau DPR gotong royong, yang dimana anggotanya dipilih oleh Presiden dan diatur oleh Presiden. Hal tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 di mana Presiden tidak dapat membubarkan DPR. DPR GR memiliki tugas yaitu melaksanakan manifesto politik, yang kedua yaitu mewujudkan amanat penderitaan rakyat, yang ketiga adalah melaksanakan demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah Front Nasional. Front Nasional terbentuk karena Perpres Presiden nomor 13 tahun 1959.